ketika uji kompetensi atau sertifikasinya diminta untuk membuat master slide, teman-teman sudah memahaminya ya. Jadi, pilihnya di menu view, kemudian di slide master. Jadi teman-teman nggak perlu kopas si logo ini di semua slide-nya. Jadi cukup memasukkan di salah satu layout-nya aja. Kayak gitu. Contohnya seperti ini. Oke, misalkan di sini, ini kan tadi udah nambahkan logo ya kita. Kalau misalkan kita mau ngedit nih, kayak gini nih, ada biru-birunya di atas, bagaimana caranya? Jadi teman-teman tinggal tambahin aja shape di menu insert, kemudian kita tambahkan shape, tambahkan seperti ini. Misalkan warnanya mau diubah gitu ya, shape-nya. Ini masih di halaman slide master ya, teman-teman. Kalau tampilannya kayak gini sebelah kirinya. Dan di bagian kirinya ada tulisan slide master, itu tandanya kita masih di menu slide master. Kemudian di shape ini, misalkan mau diubah warnanya gitu ya. Seperti ini, kemudian ini ditaruh di atasnya. Nah, ini kan gambarnya jadinya di bawah ya. Kalau misalkan mau ditaruh di bagian atasnya, berarti kita pilih format, kemudian kita pilih yang bring forward. Nah, nanti dia akan otomatis ke bagian atasnya sini. Nah, ini hanya diterapkan di layout yang bentuknya title and content ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau nerapin di yang kayak comparison atau to content gini, atau comparison yang ini, teman-teman juga bisa kopas aja sih eh, shape dan juga gambarnya tadi. Misalkan seperti ini ya. Sini, sini. Nah, nanti kalau misalkan kita close si master view-nya, nah maka akan ditambahkan si shape yang tadi. Kemudian kalau misalkan, ini kan kita masih pilih yang titelan konten ya. Kalau misalkan kita pilih yang new, eh, to content, kita pilih yang new slide, kita buat slide baru, yang to content. Nah, maka dia akan muncul juga nih shape yang di bagian atas dan juga logo di sebelah kanannya. Seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan mau section header nih, ditambah section header. Nah, ini nggak muncul nih shape-nya sama logonya. Kenapa? Karena di master slide-nya, kita tidak menambahkan shape dan logonya itu di bagian yang section header. Seperti itu. Jadi yang muncul hanya title title and content, kemudian to content dan comparison. Seperti itu. Itu untuk membuat si master slide-nya ya. Bisa didesain lainnya, misalkan pakai latar belakang di eh, slide-nya atau model-model lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan desain masing-masing. Kemudian teman-teman juga bisa nih download template presentasinya di Slides Go. Di sini macam-macam ya bentuknya teman-teman. Misalkan di sini bisa kita lihat trending search-nya apa aja, kemudian teman-teman juga bisa mencari ya di sini misalkan. Misalkan simple gitu ya, atau minimalis. Nah, nanti muncul pilihannya. Dan kalau misalkan di Slides Go, ini ada yang premium ya teman-teman. Ada yang premium, tandanya yang ada mahkotanya. Kalau misalkan yang free, dia tidak ada mahkotanya ya di sebelah kirinya. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan template yang ada di Slides.go ini. Kemudian, misalkan teman-teman nanti diminta untuk menyimpan si file PPT-nya ke dalam bentuk PDF gitu ya. Caranya, teman-teman bisa pilih Save As. Atau kita coba dulu ya.
Di Save As, kemudian Save As type-nya kita pilih yang PDF. Kemudian di sini ada option. Nah, di sini optionnya teman-teman bisa pilih apakah yang mau disimpan itu semua slide-nya atau current slide atau selection. Kalau selection berarti kita bisa pilih nih slide yang mana aja kayak gitu. Sini. Kemudian publish what. Dari di sini ada pilihannya apakah dalam bentuk slide, jadi slide-nya aja yang disimpan dalam bentuk PDF atau bentuknya handout. Jadi kalau handout itu dia bentuknya grid gitu ya teman-teman. Jadi satu halaman itu ada beberapa slide. Kalau misalkan slide aja berarti satu halaman itu hanya satu slide aja. Kalau note page berarti notes yang ada di bawahnya itu akan disimpan juga dalam bentuk PDF, ditampilkan. Kalau outline view itu hanya judul-judul slide-nya aja yang ditampilin, kayak gitu. Nah, sebagai contoh kita simpannya dalam bentuk handout. Nah, di handout ini kita bisa pilih nih, slide per page-nya itu ada berapa. Jadi satu halaman itu ada berapa slide. Misalkan kita masukkan dua ya. Jadi satu halaman itu ada dua slide. Nah, nanti previewnya seperti ini, teman-teman. Kemudian, apakah mau dikasih frame? Kalau mau, berarti tinggal di checklist aja. Atau dimasukkan juga nggak include hidden slide. Jadi, kita bisa nge-hide aslinya teman-teman di PPT kita. Kalau misalkan mau dimasukkan di PDF-nya, berarti kita checklist. Kalau nggak mau dimasukkan, berarti kita uncheck. Kemudian, include comment atau tidak, dan juga include in. Kemudian kalau udah tinggal kita oke. Kemudian misalkan kita save ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada dua slide ya. Ini kan tadi title slide-nya. Ini yang title and content yang slide kedua. Kemudian ini slide ketiga, nih slide keempat, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi satu halaman itu tadi ada dua slide. Misalkan kita save as lagi. Kita coba kasih frame ya. Jadi biar ada batasnya nih slide-nya kayak gimana. Kita pilih handout, terus slide per page-nya misalkan dua lagi. Biar nggak terlalu kecil ya kalau misalkan dicetak. Kita oke. Nah, nanti dia akan ada si bordernya tadi atau frame slide-nya. Jadi ada pembatas antara slide satu, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian kayak tadi misalkan kita hide si slide-nya ya. Caranya bagaimana? Caranya misalkan kita klik kanan di sini ya. Di salah satu slide yang mau kita hide atau kita sembunyikan. Kemudian kita pilih yang hide slide. Nah, kalau kayak gini, waktu editing masih kelihatan. Tapi kalau waktu di slideshow, itu si hide-nya ini tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, masih aman ya? Kalau masih aman, mungkin kita kasih kesempatan teman-teman buat ngerjain tugas yang tadi, yang Word-nya. Kemudian kalau misalkan yang sudah itu bisa lanjut ke tugas PowerPoint-nya. Yang mana di PowerPoint-nya nanti teman-teman membuat presentasi berdasarkan proposal yang teman-teman udah buat. Gitu.
Jadi kan teman-teman sebelumnya diminta bikin proposal bisnis ya, yang perikanan tadi. Nah, judul proposalnya bisa dituliskan di judul slide ini, di title slide-nya. Kemudian isiannya tadi kan ada pendahuluan, kemudian ada rencana bisnis, ada penutup ya. Nah, itu silakan dimasukkan ke dalam presentasi juga, 3 bab tadi. Kemudian untuk isi yang harus ada, karena tadi kan diminta memasukkan tabel dan grafik ya di proposalnya. Nah, di PPT juga silakan dimasukkan tabel dan grafiknya. Seperti itu. Kemudian, jangan lupa diterapkan animation dan juga transition ya. Yang simple aja, jangan yang berlebihan. Kemudian nanti dikasih header dan footernya. Untuk konsepnya bebas, apakah mau ada nomor halaman, footer, dan tanggalnya, atau salah satu aja, bebas. Yang penting teman-teman menerapkan header dan footer. Lalu tidak lupa teman-teman menerapkan juga ini hyperlink ya. Bebas hyperlinknya apakah mengarah ke situs web atau mengarah ke slide yang ada di PPT teman-teman. Seperti itu. Kemudian jangan lupa teman-teman juga menerapkan master slide ya. Bebas teman-teman mau menghiasnya seperti apa. Apakah ditambahkan logo atau ditambahkan shape seperti ini di bagian bawah atau atas atau samping kanan kiri kayak gitu. Yang penting teman-teman menerapkan master slide kayak gitu. Untuk rinciannya mungkin saya tuliskan dulu ya teman-teman. Nanti akan saya tampilkan kembali. Setelah saya menuliskan instruksinya, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu.